Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Waalaikumsalam semua? warahmatullahi Oh, wabarakatuh. sehat, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat ya semuanya. Kita bertemu kembali di kesempatan kali ini pada Loka Karya 3 ya Bapak Ibu. Izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Belum memulai diskusi atau kegiatan kali ini, ada beberapa usulan kesepakatan kelas. Nah, diantaranya sekiranya tidak memungkinkan, silahkan untuk mute mikrofonnya, kemudian on cam. Jika ada yang mau instruksi atau mau disampaikan ataupun bertanya, silahkan raise hand. Kemudian bisa juga disampaikan hal lainnya di kolom chat. Kita sepakat juga untuk tepat waktu. Dan yang terakhir, di sini kita saling berempati, saling menghargai. Jika ada yang berpendapat yang lain, mendengarkan. Ada usulan lain, Bapak Ibu? Ya, Oke, siap. Nah, di sini kita berkenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa kegiatan Lokakarya 3 ini materi terkaitnya yaitu adalah materi diskusinya peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Ya, nama saya Ratna Hidayati, saya mengajar di SD Negeri Citerep 07. Nah, di sini tujuan daripada Lokakarya 3. Nah, calon guru penggerak dapat merencanakan strategi berbagi. Dan sebelum melangkah kepada acara selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. siap Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, selesai. Terima kasih Pak Andri. Nah, Bapak Ibu silahkan ya untuk mengklik tautan yang sudah saya bagikan pada kolom chat. Di slide pertama, silahkan Bapak Ibu menuangkan mengenai hal yang diketahui tentang potensi anak di kelas. Oke, di sini ada Bu Indri sudah mengisi. Kemudian di sini ada Pak Andri dan Bu Fitri. Pak Andri di sini menyampaikan semangat sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke, Pak Andri, coba bisa dijelaskan lebih lanjut semangat sesuai dengan keinginan masing-masing itu maksudnya seperti apa ya? Ya, jadi kalau misalnya anak itu memiliki sebuah keinginan, itu biasanya dia akan lebih semangat ya. Misalnya, contohnya adalah ketika anak itu ikut ekskul, itu akan lebih bersemangat dia mengikuti ekskul dibandingkan dengan pembelajaran di kelas. Kenapa? Karena ya ekskul itu memang sesuai dengan keinginan anak itu gitu kan. Tapi kalau di kelas mungkin berbeda-beda bergantung kepada bagaimana masing-masing guru itu belajar. Nah itu. Jadi menurut saya seperti itu Bu, potensi yang ada di anak itu tergantung dia akan muncul ketika sesuai dengan keinginannya. Oke, jadi di sini semangat sesuai dengan keinginan, berarti minatnya ya Pak Ya Andri betul, ya. betul minatnya. Ya, terima kasih Pak Andri dan Bu Indri sudah menyampaikan pendapatnya. Dan di sini tadi sudah Bapak Ibu jelaskan ya, ternyata kebutuhan atau potensi anak di kelas itu beragam, bermacam-macam, dan berbeda-beda. Kira-kira strategi yang diterapkan dalam menerapkan pengajaran yang berpihak pada murid. Nah, coba silahkan Bapak Ibu berbagi strategi yang diterapkan dalam menerapkan pengajaran yang berpihak pada murid. Di sini ada Pak Andri ya. Nah, di sini juga ada Bu Indri. Bu Indri sudah membagikan strategi yang diterapkan yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Ya, terima kasih Ibu kesempatannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran di mana kita pada awalnya melakukan asesmen diagnostik. Jadi berdasarkan minat, kemudian kesiapannya, lalu profil gaya belajarnya seperti apa, sehingga guru nanti dapat menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah dipetakan kebutuhan belajar masing-masing siswanya. Itu mungkin Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indri. Jadi Bu Indri ini menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan profil minat belajar anak gitu ya. Jadi jika dihubungkan dengan tadi pernyataan Pak Andri, ya lebih memperhatikan
memperhatikan kebutuhan murid. Kemudian di sini ada Bu Fitri juga sudah menjawab ya, hampir sama dengan Pak Andri tadi. Kan Bu Ika? Baik, strategi untuk mengetahui bagaimana gaya belajar, kemudian minat, mungkin kita bisa membuat asesmen Ibu, asesmen diagnostik dan juga non-diagnostik. Untuk asesmen diagnostik, kita bisa melakukan beberapa pretest kepada siswa sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih Bu Ika. Jadi pemetaan kebutuhan belajar murid ini bisa dilaksanakan dengan asesmen diagnostik gitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ika atas penyampaiannya. Kemudian mungkin saya hanya menambahkan saja. Jadi setelah asesmen yang dilakukan tadi seperti yang dikatakan Bu Ika, maka kita bisa melakukan diferensiasi, bisa dengan diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan yang berikutnya adalah diferensiasi produk. Oke, terima kasih luar biasa sekali Bu Indri ya atas tambahannya. Silahkan Pak Andri. Ya, biasanya itu saya lakukan di awal pembelajaran ya Bu. Bagaimana saya menanyakan kepada murid kesiapan belajar mereka dari sisi perasaan gitu. Bagaimana perasaan kalian hari ini atau pagi ini, apakah sedih, apakah senang. Baru kita harus bagaimana membuat kondisi anak menjadi lebih nyaman, misalnya dengan ice breaking atau dengan hal-hal yang lucu dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin KSN yang saya terapkan di kelas Bu atau di pembelajaran. Itu juga mindfulness Bu. Oke, siap. Terima kasih Pak Andri, luar biasa sekali. Dan kita masuk kepada refleksi pada hari ini ya. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah diskusi kali ini? Dan di sini juga ada Pak Andri, senang mendapatkan pemahaman yang lebih untuk kebutuhan murid. Oh, jadi yang bukan yang kedua, yang selanjutnya. Apa hal yang paling menarik setelah yang terakhir? Apa yang ingin Bapak Ibu terapkan ke depannya setelah mengikuti diskusi pada sesi ini nih ya. Ya Pak Andri ya, hal yang ingin diterapkan ke depannya yaitu pembelajaran berikutnya harus pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar, gaya belajar, dan emosi murid. Bu Fitri akan membuat RPP. Iya, silakan. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran diferensiasi, kita membuat RPP-nya dulu, rencana pembelajarannya seperti apa. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa kita sebelum masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, ini akan melakukan asesmen diagnostik dan non-diagnostik. Nah, itu disantumkan atau dituangkan di dalam RPP tersebut. Begitu Ibu. Terima kasih Bu Fitri. Kita lanjutkan ya. Sebelumnya di slide pertama bahwa Bapak Ibu sudah menyampaikan bahwa potensi anak di kelas berbeda-beda. Strategi untuk menerapkan pengajaran yang berpihak pada muridnya itu diantaranya melakukan asesmen diagnostik, memperhatikan kebutuhan murid, melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mengacu pada tujuan diskusi kali ini, apakah sudah tercapai? Ayo silahkan Bapak Ibu. Iya baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya tujuan pembelajaran pada sesi ini sudah tercapai. Tadi kita sudah belajar bagaimana kebutuhan siswa yang beragam tersebut harus kita fasilitasi dengan berbagai strategi. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dan kita pun agar pembelajaran itu lebih bermakna, lebih mengena kepada siswa, kita harus memiliki kompetensi sosial emosional. Dan ini akan kita terapkan dalam pembelajaran selanjutnya sehingga pembelajaran lebih berpihak kepada siswa. Demikian Ibu. Oke, terima kasih. Jadi tujuan pada Lokakarya 3 hari ini adalah tercapai ya Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ika. Pembelajaran yang betul-betul berpihak kepada murid ya.
berpihak kepada murid dengan memperhatikan bagaimana kebutuhan belajar mereka, gaya belajar mereka, bahkan bagaimana kondisi emosional mereka. Nah, itu salah satunya adalah dengan membuat RPP yang berdiferensiasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, tadi Pak Andri ya sudah menyampaikan kesimpulannya. Kita sepakat ya bahwa Bapak Ibu diskusi kali ini adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memiliki kompetensi sosial emosional, dan dalam menerapkan pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid, kita juga perlu merencanakan pembelajaran tadi dalam bentuk RPP berdiferensiasi. Waktunya sudah habis, kita akhiri pertemuan kali ini. Ya, mohon maaf sekiranya saya ada salah kata dalam penyampaian pada diskusi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.